Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qutbah manusia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita masuk di gerbang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuk ke sana. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk juga menikmati satu episode dalam kehidupan, satu zaman, satu era, yaitu era digital. Bagaimana kalau kita amati betapa banyak sisi-sisi positif dari adanya perkembangan digital itu sendiri, tetapi ada sisi negatif yang kadang kita tidak sadar ataupun tidak, kita akan melewati, kita akan menemui kalau kita tidak teliti dalam menyikapi. Maka dari itu perlu adanya kecerdasan kita dalam menyikapi perkembangan teknologi digital di era sekarang, yang kalau kita cermati bagaimana perkembangan dunia digital adalah satu bentuk dari anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di era digital ini Allah memudahkan segala aktivitas kita, segala kebutuhan kita bisa terakses atau tersolusi dengan adanya media digital. Dan ini adalah satu yang perlu kita syukuri. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku. Wa la in kafartum, tetapi jika ingkar, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini berarti bahwa bagaimana kita menjadikan medsos atau menjadikan era digital ini adalah satu peluang untuk kita beramal soleh, yang di situ adalah rahmat Allah yang kita bisa ambil dengan bersyukur, dengan manfaatkan digital itu, manfaatkan media sosial itu dengan suatu kebaikan. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan di era digital ini menjadi satu kebaikan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana ayat disampaikan di awal, bahwasanya kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambah lagi kebaikan-kebaikan dari adanya digital di era sekarang ini. Lalu seperti apa bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan lewat digital ini? Banyak yang harus kita benahi, banyak yang harus kita persiapkan bagaimana agar kita mengisi dunia sosial, mengisi media sosial ini menjadi satu kesempatan, satu peluang untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa menyebarkan kebaikan, yaitu dengan cara kita menyebarkan konten-konten positif yang berisi fakta, berisi tentang kedamaian, berisi yang bermuatan dengan edukasi, informatif, dan banyak hal yang jika kita sampaikan itu akan mendatangkan kemanfaatan untuk masyarakat. Sebagaimana tentunya kita mengharapkan dari setiap apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan untuk bersama. Sebagaimana Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Alhamdulillah, jika kita bijak dalam menggunakan medsos
atau mengisi era digital ini, memanfaatkan digital ini untuk kebaikan, maka insya Allah kita adalah orang atau bagian dari yang mengamalkan hadis tadi. Jadi kembali kepada kita, apakah kita akan menjadikan satu peluang kebaikan dalam mengamalkan hadis Nabi tadi, ataukah kita hanya mengisi sebagai hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat-maksiat atau sesuatu yang mubah yang tidak ada manfaatnya, baik kehidupan untuk akhirat ataupun kehidupan dunia. Dan sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita bisa bersikap bijaksana bagaimana kita memanfaatkan dunia digital sebagai kita jadikan ladang amal untuk kita bisa berbuat manfaat untuk banyak orang. Dengan dunia digital ini kita jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menjadikan kehidupan ini semakin damai, kehidupan ini semakin penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kasih sayang, dengan konten-konten yang kita sebarkan yang bisa merangkul segala lapisan masyarakat, segala tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, maupun bahkan tidak ada batasan dalam kita berinteraksi. Maka sudah saatnya lah kita sebagai seorang muslim yang baik mampu mengimplementasikan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya kami tidak mengutus Rasul Nabi Muhammad kecuali illa rahmatan lil alamin. Jadi kita menjadikan media sosial kita jadikan perkembangan digital di era sekarang untuk merealisasikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita penuhi medsos-medsos kita untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membawakan manfaat positif kepada masyarakat. Apalagi di sisi lain kita adalah seorang dai, tentunya kita bisa memanfaatkan media komunikasi itu, memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana untuk kita beramar ma'ruf, untuk bisa kita menyampaikan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang bermanfaat untuk umat. Dan kita yakin bahwasanya keutamaan seorang penyampai amar ma'ruf nahi mungkar adalah Allah jadikan wa ulaika humul muflihun, sebagai orang yang beruntung. Kemajuan di bidang teknologi banyak dimanfaatkan sebagian orang-orang untuk meningkatkan ketakwaan, untuk menyebarkan kebaikan, dan tentunya kita sebagai seorang paham dengan agama, paham dengan nilai Islam, tentunya ini adalah sebuah peluang untuk kita bisa menyampaikan kebenaran lewat medsos. Karena kita tahu dan kita paham bahwasanya satu aktivitas dakwah, satu aktivitas penyampai kebenaran amar ma'ruf nahi munkar adalah satu aktivitas yang Allah ridho, yang di sana Allah sebutkan sebagai orang beruntung. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kalian ada orang yang mau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyampaikan kebaikan, yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang beruntung. Nah, inilah kesempatan kita bagi seorang memiliki kelebihan ilmu dalam hal agama, sebuah peluang di era digital ini bisa menyampaikan dakwahnya lewat medsos. Qala Rasulullah SAW, keutamaan menyampaikan dakwah ini juga Rasul sampaikan dalam satu hadisnya, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini adalah satu kesempatan kita untuk menyampaikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, tentunya bersumber dari sumber-sumber yang relevan, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu sebagaimana kita pahami sumber kita dalam menyampaikan kebaikan adalah Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Demikian materi yang singkat ini, semoga bisa menambah kita wawasan, membuka wawasan kita dalam bagaimana kita menyikapi dunia digital itu, sehingga kita bisa berbuat bijak bagaimana dalam mengisi medsos kita. Tentunya diharapkan medsos kita
kita isi dengan hal-hal yang mendapatkan atau mendatangkan ridha Allah SWT. Kita jadikan itu adalah peluang atau sarana untuk kita terus bisa menyampaikan kebenaran, terus untuk bisa menyampaikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua tetap dalam kasih sayang Allah dan istiqomah dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.